Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Pagi hari ini, mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 9 ayat 23 dan 24. Saran saya baca keseluruhan paling enggak satu perikop ini. Karena ini kisah yang sangat menarik. Saya akan bacakan dari ayat 23 dan 24 saja. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Coba dikasih Tuhan, kisahnya ya Yesus berjumpa dengan seorang ayah yang anaknya ini diganggu roh jahat. Ya, sehingga seringkali dibawa ke api gitu ya, dibawa ke air untuk dibinasakan. Ya. Dan anak ini pun mengalami yang namanya bisu dan tuli karena roh itu. Nah, ketika berjumpa Yesus, dia ceritakan kronologinya seperti apa kondisi anaknya itu. Terus ditambahi, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihilah kami. Ini kata-kata yang, seakan-akan meragukan kemampuan Yesus. Meragukan kuasa Tuhan Yesus. Dengan berkata, jika engkau dapat. Akhirnya Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat. Ya. Ini kayak teguran tuh orang itu. Dan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, menyadari akan perkataannya yang kurang tepat ini, si ayah akhirnya berteriak. Ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Gitu ya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, sekali lagi ada satu statement yang menurut saya ini kontroversi. Dengan dia berkata, aku percaya. Dilanjutkan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Memang ini terjemahan LAI ya. Dan terjemahan yang lain dikatakan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang iman ini. Ya, ada juga yang demikian. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun akhirnya kalau kita baca menyembuhkan anak itu. Nah, tetapi pelajaran berharga buat kita adalah satu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Dia maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kuncinya iman. Iman menggerakkan kuasa Allah. Di mana ada iman, Tuhan bertindak melakukan sesuatu. Bahkan kuasanya terjadi. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita juga singgung tentang seorang perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Ya, dengan iman dia menjamah jumpa Yesus dan akhirnya mengalami mujizat kesembuhan. Itu iman. Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Nah, jadi iman ya bisa membuat kuasa Tuhan itu nyata terjadi atas hidup kita. Karena nanti jangan ada keraguan.
Nah, jadi intinya dari hal ini kita belajar sesuatu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan pernah meragukan jika engkau dapat. Ya pasti Yesus dapat. Dan kemudian yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kalau engkau percaya, engkau pasti bisa mengalami kuasanya. Nah, jemaat dikasih Tuhan, satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Tuhan Yesus sanggup. Kalau engkau berdoa dan belum mendapat jawaban, bukan Tuhan tidak sanggup menjawab doamu. Bukan Tuhan nggak bisa menjawab doamu. Ya, bisa banyak alasan kenapa Tuhan tidak menjawab. Dan kadang-kadang jawaban Tuhan juga tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena Tuhan seringkali punya rancangan yang lebih baik dari yang kita minta. Tuhan mau berikan yang lebih dari yang kita minta. Nah, ini kan karena Tuhan sayang dengan anak-anaknya. Karena dia jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau kau berdoa belum dijawab juga. Mungkin yang kau minta bertentangan dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin yang kau minta baik, tapi Tuhan mau beri yang lebih baik. Nah, apapun alasannya, percayalah bahwa sesungguhnya doa kita didengar Tuhan kok. Pasti Tuhan dengar. Dan jawabnya itu sekali lagi menurut kedaulatan Tuhan. Menurut waktunya Tuhan. Dan juga dengan caranya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Ya, kalau kita berdoa jangan ngatur ya. Kita berdoa percaya saja ya. Apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau berikan, itu pasti yang terbaik atas hidup kita. Sekalipun kadang tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun demikian, jangan kita menjadi kecewa. Percayalah bahwa Dia punya maksud yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan, bahkan melebihi yang kita doakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah ada keraguan terhadap Tuhan Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, dan doa seperti apapun yang kau naikkan, asalkan kau menaikkannya dengan iman, dengan percaya, tanpa keraguan. Sesungguhnya doa-doa itu dengar, bahkan Tuhan juga akan menjawab atas hidup kita. Ya, jangan ada keraguan dan kebimbangan seperti ayah anak ini yang jadi akhirnya dia meralat sendiri perkataannya, tetapi tetap saja dia kurang percaya. Untungnya Tuhan itu penuh kasih, akhirnya tetap ditolong juga ya. Jadi kejujuran sih sebetulnya, Bapak juga jujur, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Nah, kita lihat kuasa Tuhan terjadi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari seorang ayah yang menginginkan kesembuhan, kuasa dari Tuhan memulihkan anaknya. Dan di sini Tuhan kami belajar bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memampukan kami, menolong kami senantiasa. Untuk kami tidak ragu, tidak bimbang. Bahkan di dalam doa-doa kami, di dalam permohonan kami dasari dengan iman tanpa keraguan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, tolong kami, jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.